Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Alvin Andita Kartosunar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 dari proposal penelitian saya yang berjudul Pemetaan Risiko Banjir dengan Pemodelan HEK Georas pada segmen Sungai Code di Kapanewon Kliwon, Kabupaten Bantul, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Pramono Hadi, MSc. Untuk latar belakang dari penelitian saya sendiri, saya berangkat dari pengelolaan daerah dan sungai, yang dimana pengelolaan das ini adalah suatu perencanaan penerapan dari rangkaian kegiatan yang berhubungan antara sumber daya alam dan manusia, di mana situ juga ada ekosistem dan juga memiliki komponen-komponen, di mana yang komponen-komponen tersebut jika tidak berjalan dengan maksimal atau secara optimal maka akan menimbulkan suatu dampak. Dampaknya itu adalah banjir salah satunya. Nah, di Sungai Code sendiri, Sungai Code ini memiliki panjang sekitar 41 km yang terbentang dari Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta hingga Kabupaten Bantul. Dan Sungai Code ini tepat di area penelitian saya ini memiliki struktur sungai yang masih cukup alami, namun bantaran sungainya ini sudah digunakan untuk sebagai alih fungsi lahan sebagai permukiman dan juga persawahan, namun untuk tanggulnya sendiri itu masih tergolong alami. Selain itu, Sungai Code yang berada di area penelitian saya ini telah terjadi pendangkalan dan juga penyempitan akibat terjadinya banjir pada tahun 2010 yang diakibatkan oleh letusan gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 dan juga terjadi banjir lahar dingin. Setelah itu pada di tahun-tahun setelahnya di tahun 2015, 2018, 19, 2020 hingga 2022 juga kerap terjadi banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan juga kiriman aliran air dari hulu yang cukup deras seperti itu. Lalu untuk rumusan masalah sendiri ada dua, yaitu yang pertama bagaimana distribusi genangan banjir yang dihasilkan dari skenario pemetaan dalam pemodelan Georas pada segmen Sungai Code di Kabupaten Sleman. Nah, ini di sini saya akan menghitung bagaimana debit puncak dan juga dari nanti debit puncak serta geometri sungai yang berasal dari data DEM itu nanti akan dilakukan pemodelan untuk mengetahui skenario banjir itu seperti apa, distribusi genangannya itu akan sejauh apa dan seluas apa, bahkan mungkin juga bisa setinggi apa, karena di pemodelan ini dapat dilakukan seperti itu. Lalu untuk yang kedua, bagaimana hasil pemetaan risiko banjir dengan distribusi genangan pada segmen Sungai Code di Kabupaten Sleman menggunakan pengumpulan Georas. Nah, untuk pemetaan risiko banjir ini setelah mengetahui distribusi genangan banjir yang telah dimodelkan itu kan sudah menjadi suatu peta bayar, dan dari peta bayar tersebut nanti akan digabungkan dengan analisis kerentanan, dan kerentanan ini nanti saya akan menggunakan 3 komponen, yaitu jenis bangunan, infrastruktur, dan juga umur. Nah, dari situ nanti akan digabungkan untuk menjadi hasil dari pemetaan risiko bahaya banjir tersebut. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama mengidentifikasi distribusi genangan banjir yang dihasilkan dari skenario pemetaan dalam pemodelan Georas pada segmen Sungai Code di Kabupaten Sleman. Jadi dari distribusi genangan tadi memang diidentifikasi distribusinya sejauh apa, seluas apa. Lalu yang kedua memetakan risiko banjir berdasarkan distribusi genangan pada segmen Sungai Code di Kabupaten Sleman. Jadi setelah sudah didistribusikan, sudah terdistribusi tadi, bisa dipetakan mana yang terkena, mana yang tidak, dan yang terkena itu nanti akan kami petakan risikonya seperti apa, seperti itu. Lalu manfaat penelitian di sini ada dua. Untuk manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu di bidang hidrologi dan pemodelan banjir. Lalu yang kedua, manfaat praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi terkait, terkhusus pemerintah Kabupaten Bantul, agar dapat menjadi perhatian dalam hal mitigasi dan penanggulangan banjir untuk meminimalisir tingkat kerugian dari risiko banjir yang ditimbulkan. Untuk tinjauan pustaka yang saya gunakan, yang pertama ada daerah aliran sungai atau das, lalu ada limpasan permukaan, lalu ada banjir, analisis banjir rancangan yang mencakup dari hujan wilayah, hujan rancangan, dan hidrograf aliran, di mana ini nanti untuk mendapatkan debit puncaknya, lalu pemodelan Georas, lalu yang terakhir ada analisis risiko. Untuk penelitian terdahulu, di sini saya mendapati penelitian terdahulu ada 5 dari mulai tahun 2016, 2017, lalu 2019, 2020 hingga 2021. Di sini lebih kepada pemetaan risiko bencana banjir dan juga penerapan dari model Georas itu untuk pemodelan banjirnya, seperti itu. Untuk kerangka pemikiran sendiri, mungkin bisa seperti yang saya tampilkan ini. Untuk dari aliran sungai efektif ini untuk mendapatkan debit puncak, dan juga untuk mendapatkan DEM saya menggunakan foto udara dari drone. Jadi nanti akan diolah untuk ke DSM, DTM, dan juga baru ke DEM, lalu nanti digabungkan untuk menjadi pemodelan risiko banjir. Dan di sini masih ada data jenis bangunan dan pengolahan lahan untuk didapatkan analisis dan pemetaan risiko banjirnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait ringkasan bab 1 dari penelitian saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.